Hello, buat kalian yang cari PC full set budgetnya 6 jutaan, so simak terus videonya sampai habis dan intro. Oke, jadi langsung aja nih ya, satu set PC gaming Ryzen 5 RAM-nya 8GB, udah DDR4. Abis itu dia memakai VGA RX VGA 11 plus monitor LED 19 inci siap pakai ya. Bintangnya 4,7, kalian udah bisa lihat sendiri ya, dengan 18 rating dia udah berhasil ngejual 46 PC yang ada di gambar kalian atau di monitor kalian ya. Jadi yang pertama, ini toko udah berhasil ngejual PC ini full set budgetnya 6,5 juta. Kalau kalian tanya-tanya lagi, lebih jasa lagi, silahkan tanya ke tokonya langsung, bisa di-upload atau enggak atau gimana ya. Habis itu ini tokonya adalah namanya Densacom 99 gitu guys. Kita langsung lihat top produknya aja gitu ya. Apa yang berhasil dia, yang paling populer di tokonya dia gitu. Jadi yang paling populer di sini PC full setnya budget 3,8 juta nih. Ini 180 kali terjual ya. Karena di sini gue fokus utamanya di budget 6,5 juta, kita nggak review itu ya. Kecuali ada yang minta budget 3 jutaan, mungkin gue akan cari lagi, tapi gue nggak janji dari yang ini gitu. Karena Just then. Oke, jadi dia dari AMD, habis itu kondisinya masih baru, ada garansi 12 bulan atau 1 tahun, ada SSD plus hard disk, garansi toko. Oke lah, kita langsung aja lihat ke spesifikasinya. Ini yang paling penting. Produk description, memakai prosesor AMD Ryzen 5 2400G. Oke, jadi ini spesifikasinya AMD Ryzen 5 2400G with RX Vega 11 Graphics. Ya, jadi di sini apa itu maksudnya RX Vega 11 Graphics? Jadi di sini memakai integrated graphic card atau APU di sini. Jadi tidak perlu memakai VGA eksternal. Terus pertanyaannya, "Bang, kalau gua misalkan mau upgrade VGA eksternal lagi, bisa nggak?" Gitu. Jawabannya bisa, gitu ya. Atau dia memakai 4 core 8 thread, base clocknya 3,6 GHz. Ini bisa overclocked nih, bisa overclocking. Kalian bisa lihat ya secara langsung ya, unlocked for overclocking ya, gitu guys. Dan max boost clocknya tembus ke 3,9 GHz ya. Jadi untuk maksimalnya cuma bisa di overclock ke 3,9, nggak bisa lebih dari itu. Later. Gitu guys. Dan dia TDP-nya 65 watt. Kita baca-baca dulu. TDP-nya ada nggak sih? TDP-nya 65 watt bener ya. Keluaran tahun 2018 tuh. Lu baca 6,5 juta. 2 seconds later. Gitu guys. Dia pakai RX Vega 11 gitu guys ya, dan dia udah pakai DDR4 gitu. PCIe versionnya PCIe R3.0x8. Oke. Jadi di sini untuk benchmark AMD Ryzen 5 2400G itu dia di angka 8729 gitu ya untuk average CPU mark-nya gitu ya. Dia kelas desktop, kalian bisa baca lagi ya karena tadi udah gua review sebelumnya, jadi kita nggak perlu terlalu panjang lebar karena di sini gue cuma mau bacain kalian dari segi benchmarknya aja gitu ya. Habis itu untuk integrated graphic card-nya, ini kan pakai RX Vega 11, jadi gua akan lebih jelasin lagi di sini gitu ya. BIOS interface-nya integrated, jadi dalam satu prosesor itu dia ada chipsetnya lagi untuk VGA-nya lagi gitu. Jadi kenapa ini PC? Ini dia skornya 2130 ya, dengan average G2D Mark-nya di angka 534 gitu. Oke. Kalau yang G3 TD Mark-nya itu di angka 2.13 gitu ya guys ya. Itu. Dia udah RAM-nya 8GB DDR4, 2x4GB dual channel. Kalau sampai single channel, upgrade ke dual channel 2x8GB. Karena kalau ini PC untuk live streaming, gue yakin ini bisa banget budget 6,5 juta, pasti pakai AMD Ryzen seri 5 2400G, oke lah buat live streaming, oke. Habis itu dia pakai hard disk 500GB. Ya ada RX Vega 11 yang tadi gue sebutin ya. Untuk casing kalian bisa baca sendiri lah ya, ada Simbada, Raptor, Infinity dan Maxus gitu. Kalau menurut gue sih ya yang sesuai dengan kemampuan lo sih. Gue nggak tahu apakah nambah casing gaming atau emang ini harganya udah bener-bener tetap di angka 6,5 juta atau masih bisa di-upgrade lagi. Kalau saran gue sih, ini kan SSD udah, hard disknya juga udah. Paling SSD upgrade. Yang di-upgrade itu RAM-nya ke 16GB. Ini gue kebiasaan ngomong SSD upgrade karena PC-PC yang VGA with AMD Ryzen 2400G. Kalian bisa upgrade ke GTX 1060 ya, atau GTX 1050 Ti lah. Tinggal ngikutin budgetnya aja, karena kalau VGA itu mahal. Ini bintang 5 nih, dia bisa buat main GTA 5,
mantep lah ini. Dia buat namanya Iqbal. Siapa dia yang komen namanya? Waduh, gua nggak tahu deh namanya. Iqbal sih ya. Ini video unboxing. Kurang lebih pas sampai rumah seperti ini gitu kan. Ya, kece. Nah, ini PC-nya guys. Mantap jiwa guys. Mantap jiwa anjay. Mantap lah. Tinggal ini aja sih gimana. Wih, gila sih ini cakep sih. Ini review di yang gua review ke kalian lah. Ini budget 6 jutaan. Gua kalau tiap review barang tuh gua pasti cari-cari dulu yang terbaik gitu. Gua selalu deh, kalian mau percaya mau enggak itu nggak apa-apa gitu. Cuma 2 seconds later. oke, jadi di sini untuk VGA 11 ya. Untuk Ryzen 5 2400G plus Vega 11. Kalau lu buat main game doang sih ini setting Valorant ya. Main Valorant pun ya ini kalau lu lihat nih average rata-ratanya di angka 144, 143, jalan di 130 frame per second gitu kan. Habis itu dia GPU-nya jalan sekitar 50%, 40%, habis itu VRAM-nya diambil di 1 GB. Ya, Valorant ya oke banget sih, nggak ada persoalan gitu. Lu mau main di game setting medium pun juga ini masih di angka pasti 100-an gitu. Gue yakin banget tuh, masih 100-an kan, 105, 103, 104 gitu kan. Gak bakal bikin lu kecewa dan menangis gitu loh untuk main game Valorant gitu. Habis itu terakhir ini settingan max. Bisa main Valorant max gak? Gue pengen main Valorant max. Buat main GTA 5 pun juga gue yakin hancur-hancur aja gitu. Buat Valorant pun jalan di angka settingan maksimal 60 frame per second ya udahlah. Toh mau Valorant lu jalan di 100 frame per second pun kan monitor lu jalannya di 60 Hz gitu. Jadi ngikutin monitornya juga. Gak bakal ngaruh banget. Lu setting max aja sih, kalau monitor lu jalan di 60 Hz ya setting max aja. Kecuali monitor lu jalannya di 144 Hz ya lu setting rata kiri nggak apa-apa gitu ya. Habis itu nih, lu misalnya mau live streaming, gue mau jadi live streamer Valorant lah kayak siapa gitu. Gue kurang ngikutin Valorant sih, nggak ngikutin sama sekali sih. Jawabannya bisa, lu mau main Valorant buat live streaming bisa. Tapi kalau untuk main GTA 5 gitu-gitu gue kurang tahu sih. Buat editing pun rasanya gue nggak usah cari-cari pun bisa sebenarnya. Karena di sini pun dia 4 core 8 thread, base clock-nya juga udah kenceng gitu kan. Udah oke juga ini. Powerful fit Radeon Vega Graphics. Vega tuh udah termasuk kenceng dia. Gak bakal ada persoalan sampai yang gimana-gimana banget sih. Ini dia main live streaming juga masih jalan di sekitar 70 frame per second, 60 frame per second pakai OBS. Ini pun kita lihat spesifikasinya dulu ya. RAM-nya jalan di 8 GB tuh sama. Tinggal lu upgrade aja sih RAM-nya ke 2 kali 8 GB udah kelar lah, pasti live streaming lancar kok. Gitu aja ya. Nah, kita lihat dia pakai motherboardnya apa? A320 Biostar ya. A320 masih ini ya. Ya saran gue sih nggak usah di overclocking lah, karena motherboardnya pakai A320 gitu. Masih itu yang versi terbawahnya kalau nggak salah sih. Ya udahlah ya. Coba terakhir deh buat main GTA 5 jalan atau enggak gitu ya. Ini kita buat main GTA 5. Kalau GTA 5 jalan, game-game berat lainnya ya prediksi gue jalan-jalan aja sih. Gitu guys ya. Ini kita cari yang oke deh, yang 8 GB RAM ya ini ya. Di 1080p pun main GTA 5 pun jalan di angka berapa nih? Ntar ya gue baca dulu. Frame per second-nya rata-ratanya juga 40-an gitu. 40-an karena monitornya cuma 60 Hz ya, nggak perlu lu gimana-gimana juga sih, santai aja kayak di pantai. Gitu. Di settingan 900p dia masih jalan berapa? 50-an, 40-an gitu kan. So kalau lu bilang main GTA 5 bisa, main Genshin Impact bisa, main Valorant live streaming bisa. Ini buktinya. Valorant dia main live streaming ini. AMD Ryzen 5 2400G Vega 11 Low graphics FPS gitu. Masih jalan di sekitar 60 frame per second. Dia jalanin OBS. OBS itu gede loh. OBS itu makan multitasking dan RAM-nya juga gede itu, jangan salah ya. Jangan kalian pikir main OBS OBS itu software ringan. OBS itu software berat, jangan salah ya. Ntar kalian pikir-pikir OBS software ringan gitu kan. Ya udahlah ya. So gua rasa videonya sampai sini dulu. Ini buat live streaming oke lah, buat live streaming, buat editing, buat gaming, buat kerjaan, buat desainer, buat konten kreator, buat kebutuhan skala kerjaan pun semua oke lah. Buat anak sekolahan pun oke juga. Balik lagi ke kalian bagusnya gimana. So gua rasa video sampai sini dulu ya. Ini penjelasan yang menurut gue udah cukup rinci buat video 6 jutaan full set. Ntar kalau kalian mau merasa kurang puas, komen aja.
tanya DM aja Instagram gue @techwithblack gitu kan, pasti gue bales kok. Mau lama pun, kalau misalnya gue balas lama pun pasti gue balas juga, tinggal perkara waktu aja sih. Biasanya kan gue ngedit video lagi sekarang, oke? Ya udah ya, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian merasa kurang puas tinggal DM aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.